Nggih. Mas Heri, semuanya Mas Heri. Ya. Intinya ya, pagi sore terus kita diguyur hujan, apalagi sudah di kota Delta, wilayah paling timur. Tentunya dengan kondisional ini laut lagi naik, ya naik, hujan terus, akhirnya mau tidak mau banjir ini akhirnya seperti ini. Nah, harapan saya nanti kita sudah komunikasi ya, ini tadi saya mengharapkan PU juga hadir, biarkan nanti gimana kajian-kajian ini, apakah kita siapkan pompa tabelnya, ya biarkan nanti bisa kita sedot ke timur. Lah ternyata dari PU hari ini tidak hadir gitu loh. Dan nanti coba besok kita panggil, kita ajak koordinasi ya. Nanti jangan sampai warga kita banjir, termasuk PU yang punya tanggung jawab gimana tata kelola terkait masalah pengairan, terkait masalah pembangunan. Nah, ini juga harus peran serta. Jangan sampai Pak Lurah, Pak Camat, warga ini dikomplain gimana perhatian pemerintah daerah dengan kondisi seperti ini. Nah, tentunya kita sebagai pimpinan daerah, saya akan melihat kondisional yang ada di lapangan. Ternyata betul kondisinya di kampung juga banyak, hampir 15 rumah yang kena air banjir, juga perumahan ini juga. Ini tadi sudah kita sampaikan dengan Pak Lurah, ada 2 lurah, Desa Boro dan Sukorame. Lah tentunya ini tadi kita sampaikan bahwa persyaratan kita bisa memberikan bantuan kepada perumahan, persyaratannya harus perumahan itu sudah fasumnya bisa diserahkan. Kalau fasum sudah diserahkan secara otomatis kita bisa membantu nanti melalui BK ya. Insya Allah nanti saat 2029 ada BK, lalu nanti kita berikan Pak Camat, biarkan nanti dihitung ini jalan yang kena air itu ketinggiannya berapa. Biarkan nanti pakai water pass, biarkan nanti bisa melihat kelenturan tanah itu dengan ketinggian dan sungai itu ketemunya berapa. Kalau kita hanya nanti tidak pakai water pass, kita tidak bisa mengukur, ya tidak bisa mengukur dengan antara sungai dengan jalan. Kalau kita pakai water pass nanti akan tahu dengan ketinggian banjir yang biasanya ini biasanya berapa, tinggal kita naikkan kembali. Kita naikkan, biarkan nanti anak-anak sekolah juga bisa sekolah, warga kita yang bekerja juga tidak repot, yang punya usaha ekonominya tentu tidak terganggu. Nah ini harus kita dorong untuk menyelesaikan itu. Nah itu tidak bisa hanya kita saja, tentunya nanti juga ada normalisasi, karena ini tangkisnya juga hampir rata dengan sungai, tangkisnya dengan jalan juga hampir sama. Nah ini juga perlu pembenahan ya, jadi nanti saya mau izin terutama Pak Kepala Desa, Pak Camat ya. Terus kita berupaya gimana pembenahan harus kita lakukan. Yang penting kita sudah usaha, upaya untuk menyelesaikan banjir. Normalisasi itu maksudnya pengerukan sungai kayak gitu Pak? Betul Pak, tapi kita harus normalisasi itu jangan lompat-lompat. Dulu sampai hilir, lah ini mestinya itu terus kita lakukan. Jadi jangan dilompat-lompati. Kalau dilompat-lompati ya program kita tidak sesuai yang apa yang diinginkan Bupati Wakil Bupati. Cuma kalau kita nanti terkait normalisasi hulu sampai hilir dilakukan, biarkan nanti tahu. Seperti kemarin yang ada di Porong. Porong kemarin kan ada sungai yang tertutup itu. Sungai ditutup buat sawah. Akhirnya desa Porong ikut apa itu terus setiap tahun banjir. Nah, karena alhamdulillah akhirnya kita sodet, kita bersama-sama kepala desa, kita lihat kareteknya, kita normali kembali. Ya, nah ini harapan saya juga seperti itu, bahwa dinas itu kehadiran dinas ini tahu solusinya. Jangan kita banjir kita sidak tiap tahun seperti ini. Nah, ini harus ada solusi, biarkan nanti tiap tahun minimal ada pengurangan banjir. Kan ini kan baru kemarin ini. Tahun kemarin tidak ada. Nah, ini sebabnya apa hari ini kok banjir seperti ini? Apakah hujan tinggi atau nanti dari sungai itu air nanti rob atau masuk atau gimana? Lah biarkan nanti ada alternatif ya, ada alternatif. Kita siapkan pompanya. Kalau mau ada hujan seperti ini, kita sudah bisa membuat ya seperti itu ya. Evaluasi untuk dinas terkait Pak? Tentu nanti insya Allah dalam minggu besok saya akan mau mapping ya. Mapping, jadi jangan sampai dinas itu kita tahu laporan ini dari media ya. Saya dapat laporan dari media.
tentunya Pak Camat itu mestinya, karena kita sudah ada WA UPD, mesti menyampaikan, biarkan Bupati Wakil Bupati itu tahu kondisinya warga seperti apa, itu tahu ya. Dan kita juga ini pada tahun 2023-24 ini kan waktunya penganggaran. Nah, kita juga bisa melihat kalau banjir ini dibutuhkan anggaran, tentu dalam DRKP di 2024 ya kita siapkan. Jangan nanti kita itu hadir hanya melihat, ternyata penganggaran untuk tahun 2024 tidak ada, ya percuma kita. Kalau kita butuhkan pompa ya kita siapkan pompanya. Ya kalau kita butuh butuh pembenahan ya kita benahi kan gitu. Cuma kalau tidak kita seperti itu, kita tidak bisa. Kita hanya sidak, kita lihat, ya tidak kita anggarkan, ya muspro. Nah, harapan kehadiran PU itu, biarkan nanti PU ini sebagai tanda kutip, Desa Sukorame, ini kemarin seperti ini. Langkah apa PU yang harus dilakukan? Anggaran apa yang harus dimasukkan? Kan seperti itu. Nah, ini biarkan nanti menyelesaikan suatu persoalan satu persatu itu bisa selesai. Ya, gitu ya.